Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class. Our lesson for today are present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. Let's start for the first. For present continuous tense. What is present continuous tense? Present continuous tense is a tense to tell and ask about actions or events that are happening in the present time. Jadi, tenses present continuous adalah bentuk waktu yang menyatakan kejadian yang sedang terjadi pada masa sekarang atau saat ini. Sekarang, let's take a look for the dialogue. You look so confused. What's the matter? I lost my book. I am searching for it now. Are you searching for your English book? I saw it in the library. Really? Thank you. I am going to get it. Nah, di sini ada dialog antara Heru dan juga Jihan. Heru bertanya kepada Jihan, apakah kamu ada masalah? Kata Jihan, saya kehilangan buku. Saya sedang mencarinya sekarang. Heru bertanya lagi, Are you searching for your English book? Apakah kamu sedang mencari buku bahasa Inggris? Saya melihatnya di perpustakaan. Jihan berkata, Benarkah? Terima kasih, saya akan mencarinya sekarang. Nah, itu contoh dialognya ya. Kita lihat dalam dialog tersebut ada kalimat yang diwarnai kuning. Nah, kalimat yang diwarnai kuning itu adalah contoh dari present continuous tense. Di sini ada dua ya. I am searching sama are you searching. Nah, sekarang kita lihat contoh lain dari tenses present continuous. Contoh kalimatnya ya. Nah, di sini ada 3 contoh kalimat untuk present continuous tense. I am searching for it now. My mother is baking a cake right now. My brother and I are playing table tennis at this moment. Nah, di sini ada 3 kalimat atau phrase ya yang diwarnai kuning. Yang pertama ada am searching, yang kedua is baking, dan yang ketiga are playing. Nah, itu merupakan ciri dari tenses present continuous tense. Yang pertama, saya sedang mencarinya sekarang. Kedua, ibu saya sedang memanggang kue saat ini. Dan yang ketiga, kakak laki-laki saya dan saya sedang bermain tenis meja pada saat ini. Nah, berdasarkan dari contoh-contoh barusan, kita bisa lihat ya, pattern atau pola daripada tenses present continuous tense apa? Kita lihat sekarang ya, forms-nya. The forms of present continuous tense. Itu pertama subject, yang kedua to be, dan yang ketiga atau terakhir verb ing. Nah, ini polanya dari present continuous tense. Subjeknya itu ada I, you, we, they, she, he, it, atau nama orang ya. Di sini ada Rudy dan Rina.
Kemudian to be yang digunakan dalam present continuous tense itu ada 3, yaitu ada am, ada are, ada is. Kemudian verbnya verb ing. Nah, untuk setiap to be, ini dari ketiga to be dari present continuous ini ada aturannya ya, tidak sembarangan dipakainya, tidak semau kita tapi ada aturannya. Kalau to be am ini digunakannya untuk subjek I atau kata ganti orang pertama. Yang kedua are ini digunakannya untuk subjek you, we, they, yaitu kata ganti orang kedua. Dan yang ketiga, to be is, ini digunakannya untuk subjek she, he, it, atau nama orang. Seperti Rudy, Rina, Rani, Tika, Tuti, misalnya ya. Atau disebut juga kata ganti orang ketiga. Nah, itu aturannya ya untuk present continuous tense, polanya seperti ini. Dan jangan lupa harus menggunakan verb ing. Apa itu verb ing? Nah, ini dia verb ing itu adalah verb 1 yang ditambah dengan ing. Contohnya di sini ada 5 kata ya, verb 1-nya. Yang pertama work, yang kedua eat, yang ketiga sing, yang keempat drink, dan yang kelima watch. Nah, jika mau di verb ing-kan, tinggal ditambah ing saja. Jadi verb 1 langsung ditambah ing. Contohnya yang pertama, verb 1-nya work menjadi verb ing jadi working. Yang kedua eat menjadi verb ing jadi eating. Yang ketiga sing menjadi verb ing katanya jadi singing. Yang keempat drink verb ing-nya drinking. Dan yang kelima watch verb ing-nya watching. Nah, itu yang disebut verb ing ya, verb 1 ditambah ing. Contohnya yang kelima tadi ya. And next, kita lihat time signals untuk present continuous tense. Itu penanda waktu yang biasa digunakan untuk tenses present continuous. Di sini ada kata now, right now, at this moment, dan at present. Now, sekarang, right now, sekarang juga, at this moment, pada saat ini, dan at present, saat ini. Nah, itu time signals atau penanda waktu yang digunakan untuk present continuous tense. And now let's take a look for the examples ya. Untuk contohnya kalimat yang menggunakan time signals tadi ya. Yang pertama, I am searching for it now. Saya sedang mencarinya sekarang. Nah, now di sini ya, penanda waktunya. Walau waktunya itu sekarang terjadinya. Kemudian yang kedua, my mother is baking a cake right now. Ibu saya sedang memanggang kue saat ini. Sekarang juga, right now. Kemudian yang ketiga, my brother and I are playing table tennis at this moment. Kakak laki-laki saya dan saya sedang bermain tenis pada saat ini, at this moment. Nah, itu yang diwarnai merah ya. Now, right now, dan at this moment merupakan time signals dari present continuous tense. And next, for the second, yang kedua ya sekarang, about past continuous tense. What is past continuous tense? Past continuous tense is a tense that to tell and ask about actions or events that were happening in the past time. Jadi, tenses past continuous yaitu bentuk waktu yang menyatakan kejadian yang sedang terjadi tapi pada masa lampau sedang terjadinya ya. And next, let's take a look for the dialogue. Last night, Rina came to my house.
What were you doing when she came? I was watching TV when she knocked on the door. Oh, I see. Nah, di sini ada dialog antara Lila dan Rani. Lila menyatakan kepada Rani bahwa tadi malam katanya Rina datang ke rumahnya. Kata Rani bertanya kepada Lila, "What were you doing when she came?" Apa yang sedang kamu lakukan ketika dia datang? She came. Nah, she di sini adalah pengganti Rina ya. Kemudian kata Lila, I was watching TV when she knocked on the door. Saya sedang nonton TV ketika dia mengetuk pintu. Dia itu Rina ya, ketika Rina mengetuk pintu. Kata Rani, oh I see, oh begitu. Nah, kata-kata atau kalimat atau phrase yang diwarnai kuning di sini merupakan past continuous tense ya. Were you doing, was watching. Nah, itu merupakan past continuous. Nah, sekarang kita lihat lagi ya kalimat untuk past continuous tense itu seperti apa saja. Di sini ada 3 kalimat yang menggunakan past continuous tense. Yang pertama, I was watching TV when she knocked on the door. Saya sedang nonton TV ketika dia mengetuk pintu. Yang kedua, Tina was standing under a tree when she saw the rainbow. Tina sedang berdiri di bawah pohon ketika dia melihat pelangi. Dan yang ketiga, while I was walking down the street, it began to rain. Ketika saya sedang berjalan di jalanan, hujan mulai turun. Nah, kata-kata atau phrase di situ yang diwarnai kuning, nah itu merupakan ciri dari past continuous tense. Was watching, was standing, was walking. Nah, itu merupakan ciri dari past continuous tense. And now let's take a look for the forms of past continuous tense. Nah, di sini ada subject, kemudian to be, dan verb ing. Subjek yang digunakan sama seperti tadi ya, present continuous tense, yaitu I, you, we, they, kemudian she, he, it, dan juga nama orang seperti Rudy, Rina, Rani. Kemudian to be yang digunakan untuk past continuous tense itu ada 2, yaitu was dan were. Nah, kedua to be ini kegunaannya berbeda ya. Yang pertama was itu digunakan untuk subjek I, dan she, he, it, juga nama orang seperti Rudy dan Rina. Atau was ini digunakan untuk kata ganti orang pertama dan kedua. Kemudian yang kedua, to be were. Ini digunakan untuk subjek you, we, they, atau kata ganti orang kedua. Kemudian menggunakan verb ing, sama ya dengan yang tadi present continuous tense, yaitu verb ing. Verb ke-1 ditambah ing. Di sini contohnya ada kata playing, sleeping, dan singing. Nah, itu forms dari past continuous tense. And next, let's take a look for time signals atau bentuk penanda waktu dari tenses past continuous. Di sini ada kata at this time yesterday, kemudian at 8 o'clock last night, and then last week on Saturday, and this morning at 9 o'clock.
at this time yesterday, pada saat ini, kemarin. Kedua, at 8 o'clock last night, pada pukul 8 tadi malam. Last week on Saturday, minggu kemarin, pada hari Sabtu. Dan this morning at 9 o'clock, pagi ini pada pukul 9. Nah, itu time signals yang biasa digunakan untuk past continuous tense. And then let's take a look for the examples. Pertama, I was watching TV at this time yesterday. Saya sedang menonton TV pada saat ini, hari kemarin. Yaitu at this time yesterday-nya merupakan time signals-nya untuk tenses past continuous. And then for the second, my family were having dinner at 8 o'clock last night. Keluarga saya sedang makan malam pada pukul 8 tadi malam. At 8 o'clock last night. Itu time signals-nya ya yang digunakan. Kemudian the last week on Saturday we were playing sand on the beach. Minggu kemarin pada hari Sabtu kami sedang bermain pasir di pantai. Nah, itu contoh-contoh kalimat past continuous tense dengan menggunakan time signals atau penanda waktu. And now kita lihat untuk functions of past continuous tense. Fungsi dari past continuous tense itu apa saja? Ada 3 fungsi untuk past continuous tense. Yang pertama, untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi, kalau kita mau menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang sedang dilakukannya itu pada masa lampau sudah lalu, sudah lewat, berarti kita harus menggunakan tenses past continuous. Contoh kalimatnya, Leah was calling me at 8 o'clock yesterday. Dia sedang menelpon saya pada pukul 8 kemarin. And now, for the second function past continuous tense, itu yang kedua adalah untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan ketika kejadian lain menyusul atau terjadi. Maka kejadian pertama menggunakan past continuous dan kejadian kedua menggunakan simple past. Nah, yang kedua ini ada 2 kalimat ya. Kalimat pertama sedang dilakukan atau kegiatan pertama sedang dilakukan. Nah, ketika sedang melakukan kegiatan tersebut menyusul kejadian selanjutnya. Sehingga kejadian pertama itu harus menggunakan past continuous karena sedang dilakukan, dan yang kedua, kalimat keduanya yang menyusul menggunakan simple past. Contohnya dalam kalimat, Dini was sleeping when her sister came. Dini sedang tidur ketika kakaknya datang. Now for the last, fungsi dari past continuous tense yang terakhir adalah untuk menyatakan peristiwa yang sedang dilakukan ketika kejadian lain juga terjadi secara bersamaan. Maka keduanya menggunakan past continuous. Nah, yang ketiga ini, kegiatan atau peristiwa yang dilakukannya itu sedang dilakukan bersama-sama ya, bersamaan. Sehingga kedua kalimat tersebut harus menggunakan past continuous. Contohnya, I was watching TV when my mother was cooking in the kitchen. Saya sedang menonton TV ketika ibu saya sedang memasak di dapur. Jadi kedua-duanya menggunakan past continuous karena sedang dilakukan kedua kegiatan tersebut. Nah, itu function of past continuous tense ya. Ketiga fungsi dari tenses past continuous. And now for this
third atau the last ya. Untuk yang ketiga yaitu about future continuous tense. What is future continuous tense? Future continuous tense is a tense to tell and ask about actions or events that will be happening in the future time. Jadi, future continuous tense itu merupakan tenses atau bentuk waktu yang menyatakan kejadian yang akan sedang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kejadiannya belum terjadi, tapi sudah direncanakan ya, sudah ada rencananya akan sedang terjadi pada hari besok misalnya atau minggu depan. Contohnya. And now let's take a look for the dialogue. Can you come to my house at this time tomorrow? What's the matter? We are going to discuss our science project with our group. I'm really sorry because at this time tomorrow, I will be helping my mother at her restaurant. Nah, di sini ada contoh dialog antara Lexa dan Audi. Lexa bertanya kepada Audi, apakah dia bisa datang besok ke rumahnya? Audi menjawab, ada apa? Lexa mengatakan kepada Audi bahwa mereka akan melakukan kerja kelompok untuk mengerjakan tugas IPA ya yang harus mereka kerjakan secara berkelompok. Kemudian Audi menjawab, I'm really sorry because at this time tomorrow I will be helping my mother at her restaurant. Dia tidak bisa karena dia pada saat ini, besok, Audi akan sedang membantu ibunya di restorannya. Cirinya di sini ada will be helping. Kalimat atau phrase yang diwarnai kuning itu merupakan ciri dari future continuous tense. And now let's see for the sentences of future continuous tense. Di sini ada 3 sentences. Yang pertama, at this time tomorrow, I will be helping my mother in her restaurant. Pada saat ini, besok saya akan sedang membantu ibu saya di restoran. Yang kedua, I will be studying when you come at 8 tonight. Saya akan sedang belajar ketika kamu datang pada pukul 8 malam ini. Yang ketiga, this time tomorrow, we will be sitting on the beach. Saat ini, besok, kita akan sedang duduk di pantai. Nah, phrase atau kata-kata yang diwarnai kuning di situ merupakan ciri dari future continuous tense. Di sini ada will be helping, will be studying, dan will be sitting. Berdasarkan dari contoh barusan, kita bisa menyimpulkan ya untuk form dari tenses future continuous tense itu seperti ini. Yang pertama, subjek, yang kedua diikuti will be, kemudian diikuti dengan verb ing. Untuk future continuous tense, auxiliary-nya yang digunakan itu semuanya menggunakan will be. Atau kata bantu yang digunakannya semuanya menggunakan will be. Tidak terkecuali untuk semua subjek atau kata ganti. Misalnya yang I, you, we, they, she, he, it, atau nama orang seperti Rudy atau Rina, semuanya menggunakan auxiliary will be. Mau kata ganti orang pertama, kedua, ataupun ketiga. Nah, itu forms dari future continuous tense. And now, let's see for the time signals of future continuous tense. Itu ada kata tomorrow,
while atau when, at this time next week, dan by this time tomorrow. Nah, ini time signals atau penanda waktu yang digunakan dalam future continuous tense. Tomorrow, besok. While, ketika. At this time next week, pada saat ini, minggu depan. By this time tomorrow, pada saat ini, besok. Nah, sekarang kita lihat untuk contohnya kalimat dari future continuous tense dengan menggunakan time signals. At this time tomorrow, I will be helping my mother in her restaurant. At this time tomorrow. Nah, ini penanda waktunya ya. Pada saat ini, besok, saya akan sedang membantu ibu saya di restoran. Kemudian yang kedua, I will be studying when you come at 8 tonight. Saya akan sedang belajar when, ketika kamu datang pada pukul 8 malam ini. Dan yang ketiga, this time tomorrow, we will be sitting on the beach. Pada saat ini, besok, kita akan sedang duduk di pantai. Nah, ini yang diwarnai merah, itu merupakan time signals dari future continuous tense. And next, for the negative sentences, tadi sudah untuk kalimat positif ya semuanya. Sekarang kita ke negative sentence dari present continuous tense, past continuous tense, dan juga future continuous tense. Yang pertama, untuk present continuous tense. Contohnya, I am not searching for it now. Saya sedang tidak mencarinya saat ini. Yang kedua, untuk past continuous tense. I was not watching TV when she knocked on the door. Saya sedang tidak nonton TV ketika dia mengetuk pintu. And the last, for future continuous tense. At this time tomorrow, I will not be helping my mother in her restaurant. Pada saat ini, besok, saya akan sedang tidak membantu ibu saya di restoran. Nah, ciri dari negative sentence itu adalah ada kata not-nya ya. Di sini nih sudah diwarnai kuning kata-katanya not. Nah, not di sini harus disimpan setelah to be atau auxiliary. Untuk present continuous, to be-nya adalah ada 3 kan ya, are, am, is. Nah, di sini ada kata am, to be-nya. Jadi, not-nya harus disimpan setelah kata not. Yang kedua, itu untuk past continuous, itu to be yang digunakan adalah was dan were. Jadi, not-nya harus disimpan setelah kata was atau were. Di sini contohnya menggunakan kata was. Jadi, not-nya disimpan setelah kata was, itu to be ya. Kemudian the last, untuk future continuous tense, auxiliary yang digunakannya adalah will. Jadi, not-nya harus disimpan setelah kata will untuk semua kalimat ya. Semuanya sama untuk future continuous tense karena auxiliary yang digunakan hanya satu ya, will. Nah, itu untuk negative sentences. And now for interrogative sentences. For the first, present continuous tense. What are you searching now? Apa yang sedang kamu cari sekarang? Nah, untuk polanya yang digunakan untuk interrogative sentence itu yang pertama, question word, yaitu what, and then to be, yang tiga ya untuk present continuous tense yaitu is, am, are, kemudian diikuti subject dan verb ing. Kemudian yang kedua, past continuous tense. What were you doing when she knocked on the door? Apa yang sedang kamu lakukan ketika dia mengetuk pintu?
Polanya sama dengan yang tadi ya, present continuous. Pertama question word, and then to be. To be-nya untuk past tense yaitu was and were, and then followed by subject and the last verb in. Kemudian yang terakhir untuk future continuous tense. What will you be doing at this time tomorrow? Apa yang akan sedang kamu lakukan pada saat ini besok? Polanya sama ya, menggunakan question word yaitu what, and then auxiliary untuk future continuous tense, auxiliary-nya yaitu will, and then followed by subject, and then be, and the last verb in. Itu polanya untuk present continuous tense, past continuous tense, dan future continuous tense untuk interrogative sentences. Nah, interrogative sentences ini merupakan kebalikan dari positif. Kalau positif, yang didahulukan adalah subjek ya, kemudian diikuti to be atau auxiliary. Sedangkan kalau interrogatif, yang didahulukan adalah to be-nya atau auxiliary-nya dulu, diikuti oleh subjek. Nah, itu ciri dari interrogative sentence. Okay, guys, I think that's all for today. Thank you for your attention. See you in the next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.